kalian merasa tidak percaya diri saat melihat orang lain? Pasti pernah kan? Saya pun pernah juga. Nah, contohnya seperti melihat temannya lebih cantik, atau lebih populer, bahkan yang lebih berprestasi. Pernah nggak sih kalian merasa insecure terhadap orang lain karena hal tersebut? Pasti pernah kan? Nah, kadang tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita merasa kurang, merasa tidak cukup baik, bahkan terkadang merasa gagal sebelum mencoba. Perasaan itulah yang bisa disebut sebagai insecure. Insecure adalah hal yang wajar. Hampir setiap orang pasti pernah mengalami insecure. Bahkan orang-orang yang terlihat percaya diri sekalipun pernah merasakan keraguan terhadap dirinya sendiri. Namun, yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menyikapi hal tersebut. Seringkali kita terfokus pada kelebihan orang lain dan melupakan kelebihan yang kita miliki. Kita melihat hasil yang mereka capai, tetapi tidak melihat perjuangan panjang yang mereka lalui. Kita membandingkan bab pertama kita dengan bab ke-20 orang lain, padahal setiap orang memiliki jalan, waktu, dan proses yang berbeda. Coba bayangkan, sebuah taman yang penuh dengan berbagai jenis bunga, ada mawar yang indah, melati yang harum, ada anggrek yang elegan, dan ada bunga matahari yang selalu menghadap ke cahaya. Apakah bunga mawar harus menjadi bunga matahari agar terlihat indah? Tentu tidak kan? Setiap bunga memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Begitupun juga dengan kita. Kita tidak harus menjadi orang lain untuk menjadi berharga. Kadang kita lupa bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh jumlah pengikut di media sosial, tidak ditentukan oleh penampilan fisik, dan tidak ditentukan oleh seberapa banyak pujian yang kita terima. Nilai diri kita ditentukan oleh bagaimana kita menghargai diri sendiri, bagaimana kita terus berusaha menjadi lebih baik, dan bagaimana kita tetap bangkit meskipun pernah gagal. Mungkin jika hari ini kalian merasa insecure karena penampilan, ingatlah bahwa kecantikan dan ketampanan bukan hanya tentang wajah, tetapi tentang sikap yang baik, hati yang tulus, dan perilaku yang sopan jauh lebih berharga daripada sekedar penampilan luar saja. Nah, jika kalian merasa insecure karena kemampuan, ingatlah bahwa tidak ada orang yang langsung hebat sejak awal. Semua orang belajar, semua orang berlatih, terjatuh, lalu bangkit kembali. Orang yang sekarang terlihat sukses juga pernah mengalami kesalahan dan kegagalan. Jika kalian merasa insecure karena keadaan ekonomi atau latar belakang keluarga, ingatlah bahwa masa depan tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, tetapi oleh kemana kita melangkah. Banyak orang yang hebat yang memulai hidup dari keterbatasan, namun berhasil mencapai impian mereka karena tidak pernah menyerah, teman-teman. Saat rasa insecure datang, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang. Alih-alih berkata, aku tidak bisa, cobalah berkata, aku belum bisa, tetapi akan belajar. Alih-alih berkata, aku tidak sebaik mereka, katakan pada dirimu sendiri, aku akan menjadi versi terbaik dari diriku. Ingatlah bahwa perjalanan hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi yang lebih cepat. Hidup adalah perjalanan untuk terus bertumbuh. Tidak masalah jika langkahmu lebih lambat dari orang lain. Yang terpenting adalah kamu tidak berhenti melangkah. Mulailah menghargai dirimu sendiri, bersyukurlah atas apa yang kau miliki, fokus pada kelebihan yang ada dalam dirimu, kembangkan bakatmu, tingkatkan kemampuanmu, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin kecil kekuatan rasa insecure dalam hidupmu. Dan satu hal yang paling penting, jangan mencari kebahagiaan dari pengakuan orang lain. Karena jika kebahagiaanmu bergantung pada penilaian orang lain, maka kamu akan terus merasa kurang. Percayalah bahwa kamu memiliki nilai yang tidak bisa diukur oleh komentar, likes, atau pujian dari siapapun. Teman-teman, hari ini mungkin kalian belum menjadi orang yang kalian impikan. Mungkin masih ada kekurangan, masih ada kegagalan, dan masih ada rasa ragu dalam diri. Namun, percayalah, selama kalian terus belajar, terus berusaha, dan terus memperbaiki diri, kalian sedang bergerak menuju versi terbaik dari diri kalian. Jangan biarkan rasa insecure mencuri kebahagiaanmu, jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu, karena pada akhirnya yang perlu kamu kalahkan bukanlah orang lain, melainkan rasa takut dan keraguan dalam dirimu sendiri. Jadi, saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah kutipan, yaitu,
Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 20. Your journey is unique, your pace is valid, and your story is still being written. Jangan membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 orang lain. Perjalananmu unik, langkahmu berharga, dan kisahmu masih terus ditulis. Jadi teman-teman, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari ketakutanmu, lebih baik dari keraguanmu, dan lebih mampu daripada yang kamu bayangkan. Nah, itu semua motivasi untuk kalian-kalian sering merasa insecure teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan sampai jumpa.